Ayo Ruth, kita mulai aja. Aku Sebentar. Uh, Halo guys, gua dulu. Gua introduce dulu. Uh, Thank you semua udah datang di sesi sharing session kita. Jadi gue pengen bikin habit baru di technical line parcel, di engineering secara keseluruhan. Kita pengen di setiap bulan itu kita ngadain semacam sharing session. Sifatnya itu bisa semuanya, misalnya kalian punya riset atau kalian ngulik sesuatu yang pengen kalian present ke semua engineer line parcel, monggo. Jadi bisa ke gua, bisa ke kalau malu ke gua, bisa ke prinsipal lain, sehingga proses transfer knowledge di antara kita sesama engineer line parcel itu bisa jadi lebih merata gitu. Dan mungkin dari sini teman-teman juga punya insight baru gitu yang teman-teman mungkin tidak sempat ngeriset, tapi teman lain ngeriset. Dengan adanya sharing session tiap sebulan sekali, kita jadi tahu, oh ini loh ada approach baru atau ada teknologi baru yang bisa kita gunakan mungkin di next project atau di case-case teman-teman selanjutnya gitu. Nah, sharing session yang pertama ini bakal dimulai sama Rudy dari Principal. Monggo Rudy, dimulai. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin thank you semuanya udah mau nyempetin join ke sesi sharing session kali ini. Nah, untuk topik hari ini aku mau ngebawain titelnya adalah tips how to store formula on database. Nah, maksudnya how to store formula on database itu gimana? Jadi selama ini kan selama kita di Genesis ataupun Algo, mungkin aku lihat ada beberapa kita kayak memerlukan dalam satu fitur itu punya behavioral calculation yang beda-beda, tapi konteksnya sebenarnya sama gitu. Nah, dalam presentasi kali ini aku mau ngasih tips yang pernah aku coba dan pernah aku POC-in dalam implementasi di code itu nge-store suatu formula khususnya calculation itu gimana di dalam database. Nah, untuk presentasi kali ini itu aku punya beberapa metode, yaitu menggunakan strategi design pattern sama expression evaluator. Nah, gimana strategi design pattern atau expression evaluator itu? Yang pertama mungkin aku jelasin dari strategi design pattern itu sendiri. Nah, strategi design pattern itu sendiri merupakan konsep, mungkin teman-teman udah ada yang lebih paham juga. Jadi strategi pattern itu behavioral design pattern. Design pattern ada behavioral, ada struktural, ada kreasional. Nah, strategi pattern ini lebih ke behavioral design pattern yang objektifnya adalah mengubah suatu behavioral, suatu domain ataupun objek itu ke dalam objek-objek lain. Jadi contohnya kalau misalkan di presentasi ini nanti aku akan memberikan contoh yang ada di Genesis untuk mendapatkan rules untuk perhitungan rounding weight yang digunakan. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan strategi pattern itu kan misalkan kita punya certain of rules yang digunakan untuk rounding suatu weight. Itu kalau misalkan kita common-nya mungkin kita akan bikin satu function yang banyak if-nya, dan if-nya itu sesuai dengan condition dari rounding weight yang diinginkan. Nah, cuman kalau pendekatannya strategi pattern ini lebih ke kita ngebikin konkret yang nantinya nge-implement beberapa metode dari interface abstrak dari strategi pattern. Nah,
Mungkin aku kasih contoh yang udah digunain. Nah, di Genesis sendiri itu kita ada namanya configurable rule. Nah, configurable rule itu fungsinya untuk nge-rounding yang tadi aku bilang nge-rounding weight, nge-rounding weight berdasarkan rules tertentu. Nah, untuk strategi pattern itu yang kita simpan di dalam database-nya itu adalah name atau wording dari rules-nya. Jadi kalau di contoh ini di database-nya itu misalkan product type respect itu punya rounding rules 0,31. Terus rules itu akan nge-execute berdasarkan book for post atau klien apa. Nah, secara database itu yang kita store adalah rules name-nya. Nah, kalau dalam code-nya itu kita akan membuat beberapa abstraction lagi. Nah, ini sebenarnya strategi pattern tapi pendekatannya lebih ke functional programming. Jadi nggak gunain interface ataupun implementasi dari interface itu sendiri. Cuman kurang lebih sebenarnya sama. Jadi dari sini itu aku ngebikin function yang dia punya argumen rules. Rules ini didapat dari rules yang ada di database-nya itu. Jadi setiap kita punya rules baru itu kita harus define rules-nya apa di dalam suatu konstanta ataupun variabel di dalam code. Nanti kita juga perlu bikin behavioral implementation-nya. Jadi misalkan kalau rules 0,01 itu akan nge-implement rules 0.01. Nah, itu rules 0.01 itu merupakan function. Nah, jadi si variable rules ini tuh nge-implement map yang punya key string dan value-nya itu type function. Jadi kalau di Golang kan kita sama kayak programming fungsional lainnya, Golang tuh juga bisa kita nge-define type function. Di sini aku nge-define type function rule configurable yang punya function argumen struct data, chargeable weight data sama return value, chargeable weight sama volume weight. Nah, terus untuk function-functionnya itu misalkan kita mau nge-define tuh roles default-nya seperti apa, kita bikin function roles default-nya, terus tuh roles 0.31-nya kayak gitu-gitu. Ntar kita setiap ada roles baru kita akan perlu nambahin function di code-nya. Jadi dengan gunain strategi pattern ini kita nge-define di database itu rules name-nya, terus behavioral rules-nya tetap kita define di level code. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Jadi function get rules dia naruh rules name-nya, terus karena get rule itu punya return type function, jadi rule itu bisa dipanggil sebagai function dengan output chargeable weight dan volume weight-nya. Nah, itu untuk secara singkat bentuk implementasi strategi pattern dalam kita nge-implement formula yang kita store di database. Nah, yang kedua itu expression language. Expression language itu sebenarnya kurang lebih dia kayak regex ataupun dia itu sebenarnya sintak biasa yang biasanya kalau expression language itu ada beberapa tipikal key feature yang dia bisa lakukan. Jadi expression language itu sebenarnya seperti sintak biasa. Nanti sintak tersebut itu dimasukin dalam engine si expression evaluatornya.
Nanti dari expression evaluator itu ngecek dari sintaknya dan environment variabelnya untuk ngasilin output dari formula beserta input yang ingin dimasukinnya. Nah, mungkin secara teorinya seperti itu. Nanti aku percepat, setelah ini aku akan demonstrasi sebenarnya yang tadi aku jelasin strategi pattern itu kayak yang gimana dan expression language itu gimana. Kali ini aku langsung demonstrasi dari level code-nya yang udah aku implement. Aku stop present dulu. Share screen-ku kelihatan nggak ya? Kelihatan dulu. Kelihatan, Mas. Ya, mungkin tadi aku secara teorinya kayaknya kurang jelas ya, jadi aku jelasin langsung di level code-nya untuk mempersingkat waktu juga. Jadi kalau strategi pattern itu basicnya kita sebenarnya hanya nge-store rules-nya dan kapan rules itu dipakai untuk apa, lebih ke logical itu aja yang bisa di-store di database, tapi logical formulanya itu akan tetap di dalam code-nya. Jadi kayak misalkan tadi aku jelasin, misalkan nanti di database itu ada rules 0.01 gitu. Nah, nanti rules ini akan dicek nih antara rules yang didapat di DB itu udah ke implement belum sih di level code-nya sebagai konstantannya gitu. Kalau misalkan udah ada, itu ke function apa, ke type function apa. Misalnya kalau kita pakai get rule dengan rule 031 gitu. 031 itu nge-implement type function apa? Type function rule 0.31 gitu. Nah, di dalamnya itu ngelakuin apa aja. Oh, kita akan nge-truncate float-nya menjadi 2 digit ataupun melakukan rounding dan memilih traceable weight-nya yang dipakai dari volume atau gross weight-nya. Nah, kurang lebih kalau strategi pattern kayak gini, ya mungkin dari teman-teman juga udah pernah implement ini. Nah, untuk yang ini aku kasih contoh dulu ya, penggunaannya. Nah, penggunaannya simpelnya kayak gini. Jadi dia nge-define rules-nya apa, nanti kita kasih masukan request datanya apa. Nah, ini aku udah bikin unit testnya, jadi biar enak ngeliatnya. Jadi gross weight 32.2 ini kalau misalkan pakai rules default, dia akan dikalkulasi berdasarkan type function rules default ini. Jadi chargeable weight-nya dipakai berdasarkan misalkan volume weight-nya yang besar, dia akan menggunakan volume weight sebagai chargeable weight. Lalu chargeable weight tersebut dicek lagi berdasarkan product type-nya, dia akan di rounding seperti apa. Nah, contoh code-nya seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah di rounding, dia akan di return chargeable weight yang udah di rounding apa dan volume weight yang tadi di input apa. Nah, lebih kalau strategi pattern kayak gitu. Terus kalau untuk expression language atau pakai third party expression evaluation, nah dalam konteks ini tuh aku pakai namanya Google Selgo. Jadi Google itu ngebuat library yang namanya CEL, Common Expression Language. Nah, dia juga buat library di Go. Kalau di Go dia buatnya namanya Selgo. Nah, jadi expression language itu sebenarnya kayak gini sih. Nah, jadi dia itu sintaks biasa, sintaks string biasa yang nge-implement logical expression ataupun numerical operation yang sama halnya dengan coding gitu. Cuman
kita bisa nge-define formulanya itu dalam bentuk string. Jadi ini formulanya. Terus tuh formulanya ini akan akan dimasukkan ke engine-nya si Common Expression Language-nya Google ini. Tapi kita perlu nge-define dulu variabel-variabel apa yang nanti akan di-replace menjadi apa gitu. Contohnya misalkan di formula yang simpel dulu ini deh. Rule 001 ini formulanya akan melakukan matchel terus truncat float dan melakukan if condition di dalam sebuah truncat float tersebut. Nah, ini volume wake sama gross wake ini harus di-define dulu di env Common Expression Language-nya. Nah, nanti kalau misalkan udah di-define, dia type datanya menjadi apa gitu. Di sini gross wake ini aku jadiin sebagai double type, volume wake double type, sama product type itu menjadi string type. Nah, untuk uncommon product ini sebagai variabel map type. Jadi di sel Go itu banyak tipe data juga sih, ada juga integer dan lain-lain gitu. Nah, mungkin sebelum jauh ke code-nya, aku kasih tahu dulu dokumentasinya si Selgo ini seperti apa. Nah, aku stop recent. Nah, sel CL yang tadi aku bilang tuh Common Expression Language ini tuh sebenarnya ya syntax expression language biasa. Jadi nggak cuma Google sebenarnya yang punya expression language, ada library Golang lainnya yang punya expression language juga, kayak Kinetic, Go Evaluate, kayak gitu-gitu tuh banyak sih. Cuman yang jadi pusat perhatianku pada saat nge-POC expression language, aku lihat karena ini behind-nya ada Google-nya, jadi aku coba cek yang Common Expression Language ini. Nah, terus itu language definition-nya. Nah, di sel ini tuh banyak language definition-nya, jadi kita bisa ngelakuin banyak hal, kayak misalkan aggregate value, ataupun kita melakukan calculation formula, aritmatika formula kayak pertambahan, perkalian, pembagian, atau pangkat, kayak gitu-gitu. Terus tuh value numericnya juga bisa desimal ataupun non desimal, kayak gitu-gitu. Terus dia juga bisa regex. Banyak hal sih sebenarnya di sini ditulisin juga, dia bisa melakukan conditional, jadi kita bisa taruh if condition di dalam formulanya, kayak gitu-gitu. Ini ada referensi dari materiku yang udah aku share itu, nanti bisa teman-teman lihat. Cuman fokusnya di sini aku hanya menggunakan sintak arbitrary operation-nya aja. Ya, yang logical, pertambahan, terus itu conditional, kayak gitu aja sih. Nah, terus kalau kita balik lagi, ini kayaknya aku sering tayang aja ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi dalam pembuatan formulanya ini, sebenarnya ini aku nge-replicate formula yang ada di strategi pattern tadi itu. Yang ini. Nah, jadi instead kita bikin function, kita bisa bikin string di dalam database. Nah, isinya adalah formula-formula yang akan kita gunakan. Kayak misalkan nih, di rules default ini dia melakukan apa aja. Ini aku change dari function ini ke dalam formula expression language. Pertama dia akan melakukan pengecekan. Kalau misalkan volume wake-nya lebih besar dari chargeable wake, maka dia pakai volume wake sebagai chargeable wake. Nah,
untuk ngebuatnya kayak gini. Di volume pakai, kalau misalkan teman-teman biasa pakai ternary operation itu di sini juga berlaku gitu. Jadi di sini ngecek volume lebih besar dari gross weight through apa namanya, execution-nya adalah mengembalikan volume weight, tapi kalau false-nya dia akan pakai gross weight-nya. Terus di sini ada function round chargeable wake. Nah, round chargeable wake ini dia melakukan apa namanya, ini kayaknya aku kurang. Nah, round chargeable wake ini dia melakukan pengecekan berdasarkan product type-nya. Product type-nya itu masuk kondisi case produk A, B, produk A, B, F, dan C. Itu dia akan masuk menggunakan matchel. Kalau misalkan selain dari produk ini, dia akan melakukan if condition lagi, misalkan chargeable weight-nya kurang dari 1,31, maka chargeable weight-nya dianggap 1. Begitu juga selain itu, chargeable weight-nya maka akan di-rounding dengan sebelumnya ditambah 0,19. Nah, itu aku bikin pakai apa namanya, fungsi makros di expression language-nya. Jadi kalau misalkan kita nge-define env variable map di sini, map-nya itu key-nya string dan value-nya boolean yang aku buat. Itu kita bisa melakukan apa ya, kurang lebih kayak bahasanya itu kayak built-in function dari si expression language-nya. Kalau map itu kita bisa pakai axis. Nah, axis ini tuh kalau kita lihat di sininya, axis. Nah, axis itu sebenarnya kalau di sini kan ditulis like di al makro. Nah, al itu sebenarnya kegunaannya kan ngeceknya dia gini. Si X ini tuh value dari map-nya. Nah, value dari map-nya itu P ini adalah condition yang mau kita buat, misalkan apa namanya, X sama dengan product type apa gitu. Jadi kalau misalkan ada X sama dengan product type yang sama yang di dalam map dari E ini adalah map-nya E, maka dia akan nge-return-nya true kalau dia pakai axis, kayak gitu. Nah, di formula yang aku buat ini E-nya itu aku kasih nama uncommon product. Jadi kalau dia product type yang dimaksud, yang digunakan itu ada di dalam uncommon product type, maka dia menggunakan matchel. Jadi biasanya kalau formula enaknya kalian breakdown dulu kebutuhan-kebutuhannya menjadi piece-piece, terus tuh nanti disatuin lagi jadi satu formula gitu. Nah, kurang lebih gitu kalau yang ini, terus tuh nanti formulanya itu akan di-compile berdasarkan variabel yang dimasukinnya. Terus untuk apa namanya, kalau yang di PPT aku tadi kan bilang pertama kan dia dari key fiturnya adalah pertama dari env-nya, variabelnya, terus tuh formulanya, terus tuh di-compile dari env dan formulanya sesuai, kalau sesuai di-evaluation. Nah, apa namanya, step evaluation itu nge-evaluate variabel-variabel itu kalau diisi dengan value yang kita inginkan gitu. Misalkan tadi gross weight yang udah di initiate di awal itu double type, kita taruh datanya data gross weight yang tipe datanya float 64 kayak gitu. Terus uncommon product ini merupakan apa namanya, map yang isinya produk-produk yang harusnya maksudnya yang produk yang tidak common gitu, sesuai dengan round chargeable weight-nya ini. Nah, terus setelah dievaluate, nanti output value-nya ini akan mengikuti output dari formulanya. Kalau output formulanya double type,
kita bisa nge-typecast, kalau di Golang typecast-nya kan dikasih ini. Jadi value ini return-nya interface atau any. Itu kita typecast sebagai float non-part. Setelah di float, di typecast, baru kita return apa namanya traceable weight-nya. Jadi kalau pakai expression language ini beda dari strategi pattern yang tadi, kita bisa nge-store formulanya full di database. Jadi kita hanya ngebikin single function kayak gini. Nah, terus tuh enaknya juga di expression language, kita bisa nambahin add-on function. Jadi kayak matchail sama truncat float ini kan function yang nggak ada di syntax expression language. Nah, ini aku tambahin menggunakan env variable function. Jadi kita bisa bikin env function. Nah, di sini kita define function ini nanti argumennya berapa. Misalkan argumennya 2, terus tipe datanya apa, return type-nya apa. Terus itu kita bisa definisiin di dalam function-nya itu akan melakukan apa aja gitu. Jadi di sini karena ini common function yang bisa di reuse terus, jadi ini aku bikinin add-on function yang akan bisa digunakan di expression language-nya kayak gitu. Nah, jadi kalau pakai expression evaluator ini kita bisa bikin misalkan bikin CMS untuk ngebikin apa namanya formula-formula baru dalam penentuan apa namanya roundingnya kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus pro and cons-nya. Kalau strategi pattern sebenarnya kan lebih mudah ya karena kan sifatnya di code semua. Terus itu apa namanya lebih mudah kita bikin unit testnya juga dan lebih readable ketika kita ngebaca code-nya lebih transparan juga. Cuman cons-nya setiap kita bikin rules baru itu kan kita perlu bikin kelas baru gitu. Terus itu nggak semua orang juga tahu nggak semua developer juga tahu strategi pattern itu gimana. Cuman ini cara yang paling mudah dan biasanya paling banyak digunain dalam kita apa namanya menggunakan formula yang di store di database. Terus tuh kalau expression evaluation language itu prosesnya sih lebih gampang ya. Kalau misalkan ada formula-formula baru, itu yang berpikir keras harusnya bukan developer lagi, tapi usernya yang bikin formulanya itu. Jadi kreativitasnya harus ada di usernya. Jadi kalau sebagai fitur buildernya kita mungkin bikin how to-nya, terus tuh bukan rules-nya, function add-on yang kita buat, kegunaan fungsinya seperti apa, dan env variabel apa yang memungkinkan bisa digunakan dalam formulanya. Cons-nya paling kalau pakai expression evaluation karena ini belum jadi common use dalam kita menggunakan nge-store formula di dalam database kayak gitu. Jadi harusnya agak lebih rumit pendekatan pertamanya dan belajarnya. Terus itu konsol juga ini relies ke third party. Jadi selama kita menggunakan expression language kita akan tergantung dengan third party dari expression evaluation-nya itu. Ini referensinya mungkin ya itu aja sih mungkin yang aku bisa share dari teman-teman. Thank you. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, thank you banget atas sharing session-nya. Ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya Untuk apa yang perlu dibawakan? Untuk GitHub terkait yang coding tadi itu ada di materinya, bisa teman-teman lihat. GitHub-nya aku bikin public juga. Coba link materinya bisa di-share di sini. Oh ya,
share ulang ya. Bentar. Ini dia. Oke, thank you. Oke, mungkin teman-teman lagi buru-buru mau itu kali ya, nyari tajil dulu. Jadi pertanyaannya mungkin belum ada, tapi kalau ternyata ada pertanyaan di luar ini, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Rudy. Untuk next sharing session di bulan depan, itu akan dibawakan oleh Ferry. Jadi tanggalnya ntar menyusul. Cuman udah confirm ya Fer? Bulan depan ya? Di mana ada? Oke. Mau bawain apa Fer? Materinya? Halo? Oke. Ya, mungkin ntar pematerinya Ferry nggak jauh-jauh, mungkin dari Golang juga. Dan teman-teman kalau mau join silahkan join. Kita akan ngadain sebulan sekali. Oke Fer, ntar topiknya menyusul ya. Oke. Egg fried. Oke, gua nggak mau berlama-lama. Takutnya teman-teman di sini udah pada siap-siap nyari tajil buat buka puasa. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.